Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan keadaan darurat, kita akan membahas pembahasan yang ini kita rangkumkan, yang mudah-mudahan ini jadi ikhtisarat, jadi rangkuman, agar apa ya namanya, jadi mujas yaitu ringkasan, yang mana ini bisa menjadi rambu-rambu atau kaidah ya bagi setiap orang yang berbicara tentang masalah ru'yah bukan mimpi, ru'yatu fil manam, mimpi di dalam tidur ya, dan bagaimana menyikapinya sesuai dengan tuntunan wahyu. Dalam beberapa hadis ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebagian orang kadangkala keliru dalam hal menyikapi mimpi-mimpi tersebut, maka insya Allah kali ini kita akan memberikan pembahasan yang secara ringkas saja ya. Yang pertama, biasa hadis yang kita dengar yaitu mengenai mimpi bagian daripada 46 kenabian. Begitu juga ya, Rasulullah menyatakan bahwasannya kenabian telah terputus, yaitu dengan, dan risalah juga terhenti, yaitu dengan diutusnya beliau, selesainya beliau sebagai utusan, dan yang tersisa adalah yaitu la wala yabqa illa mubasysyirat, dan tidak ada yang tersisa kecuali mubasysyirat. Kemudian para sahabat bertanya, mahiyal mubasysyirat, apa itu mubasysyirat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik adalah mimpi yang shadiqah, yang benar. Nah, jadi begitu juga terdapat riwayat yang lain, misalnya ru'yal mu'min ru'yal mu'min min sittati wa arba'ina juz'an, ru'yal mu'min sittatu wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu adalah bagian daripada 46 nubuwah, kenabian. Namun terdapat riwayat yang lain lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ru'yatus salihah atau ru'yatul hasanah min rajulus salihah min rajulus salih sittatu wa arba'una juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik ya, dari seseorang yang saleh itu adalah 46 dari kenabian ya, bagian kenabian. Nah, hadis ini ya, kalau kita perhatikan, makna daripada nubuwah bukan berarti orang yang bermimpi itu dia mendapatkan kenabian, tidak, tetapi sebagian ulama menyatakan apa yang dia dapatkan dalam mimpi itu, andai kata mimpinya itu adalah salihah, mimpi yang baik, maka itu dia semisal dengan apa yang dikabarkan yang sifatnya nubuah, kenabian, yaitu mimpi itu benar ya. Karena kadang-kadang perkara kebaikan yang sifatnya itu adalah datangnya mimpi tersebut untuk memberikan kabar gembira, dan sebagai ulama mengatakan juga bisa datang sebagai nadhirat, yaitu peringatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekaligus mimpi ya, bagaimana sikap seorang muslim terhadap mimpi ini, langsung pada intinya ya, para ulama sudah menyatakan ya, dikarenakan Islam ini sudah sempurna, tidak perlu penambahan dan pengurangan, dan ini adalah ijma, sehingga tidak diperbolehkan seseorang itu keluar daripada syariat Islam
keluar daripada kitabullah dan sunnah, maka mimpi tidaklah datang untuk merubah hukum. Mimpi tidaklah datang untuk merubah hukum. Sehingga para ulama mengatakan, bila seseorang bermimpi kemudian mimpinya itu menyelisih syariah, seperti memerintahkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, ya, meninggalkan hal-hal yang wajib, maka mimpi tersebut bukanlah mimpi yang shadihah, ya, bukanlah mimpi yang shadihah yang benar. Bahkan tidak diperbolehkan seseorang untuk mengikuti mimpi tersebut. Ini kaidahnya, ya. Terserah orang tersebut objek apa yang dia mimpikan dalam mimpinya, walaupun dia bermimpi, dia menyatakan mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dalam mimpi tersebut misalnya dia menyatakan bahwasannya Tuhan memerintahkan kepadanya hal yang menyelisih syariat, maka mimpi tersebut bukan mimpi yang tidak benar, bahkan kemungkinan besar itu adalah dari syaitan. Begitu juga orang yang mimpi mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata dalam mimpinya dia disuruh untuk melakukan suatu perkara yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu hal yang diwajibkan, maka mimpi tersebut adalah bukan mimpi yang benar. Dan sebagaimana yang telah pernah saya bahas, mimpi mengenai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, siapapun yang mengatakan dirinya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus sifat gambaran Nabi Muhammad SAW dalam mimpi tersebut apakah sama dengan keadaan beliau ketika masih hidup, yaitu sifat fisiknya, hidungnya, entahkah wajahnya, entahkah tingginya dan lain sebagainya, harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis para sahabat Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'ani, yakni fil manam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia betul-betul telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Seperti itu. Namun apabila ada orang mengatakan dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengatakan dengan ciri-ciri yang mana dikatakan ciri-ciri itu tersebut dengan sesuai misalnya hadis, tapi ternyata dalam mimpi tersebut dia menyatakan diperintah untuk meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang haram, maka tentu mimpi itu adalah sebuah mimpi kedustaan. Yaitu bisa jadi dia tidak bermimpi, tapi dia adalah tahallum. Tahallum yaitu dia menyatakan dirinya telah bermimpi padahal tidak. Dan ini sebuah dosa besar, dikarenakan Rasulullah menyampaikan adanya ancaman bagi orang yang bercerita dia itu bermimpi padahal tidak bermimpi, di mana Rasulullah mengatakan bahwasannya siksaannya adalah mengaitkan dua biji gandum. Itu merupakan perkara yang sulit, ya. Nah, sehingga apabila ternyata mimpinya menyelisihi syariat, dia menyatakan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata mimpinya menyelisih syariat, maka bisa dipastikan itu tidaklah yang dia temui itu Nabi Muhammad SAW, yang bisa jadi di situ ada kedustaan, gitu. Sehingga sebenarnya inti dari persoalan setiap mimpi adalah sesuaikah dia dengan kitabullah dan sunnah, sesuaikah dia dengan hukum-hukum syariah. Makanya itu apabila ada seorang bermimpi, misalkan dia kehilangan suatu barang, kemudian dia mencurigai tetangganya, lalu tiba-tiba ada 10 orang yang menyatakan dirinya mimpi yang bahwasanya tetangga yang dia curigai itu adalah mencuri barangnya, maka tetap di dalam hukum syariat Islam persaksian mimpi 10 orang tadi walaupun bersamaan dalam satu malam itu tidak bisa menjadi bagian daripada penegakan hukum. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa seorang mengatakan saya melihat dalam mimpi istri saya
misalnya serong, ya, apa namanya, orang sini bilang bahugel, maka tidak bisa hal itu dijadikan sebuah landasan bagi seorang hakim untuk menetapkan misalnya entahkah hukum-hukum mengenai talak, cerai dan lain sebagainya lah. Karena atau yang lain lah, yang seperti tadi, yang seperti pencuri itu yang lebih tepat ya. Bahwasanya tidak bisa ditegakkan hukumnya berdasarkan itu, tapi kembali lagi kepada hukum syariat, yaitu memang ada bukti, ada bayinah secara jelas, tapi bukan dari mimpi seperti itu. Jadi sebenarnya inti persoalan misalnya yang kita dapatkan adalah persoalan sekarang Muhammad Qasim, di mana dia menyatakan, ya, para pengikut menyatakan bahwasanya para ulama itu sombong terhadap mimpi-mimpi yang disampaikan atau cerita-cerita mimpi yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Kenapa saya mengatakan cerita mimpi? Karena kita tidak tahu betulkah Muhammad Qasim itu bermimpikan hal itu, ya, memimpikan seluruhnya itu adalah berasal dari mimpinya, ataukah dia tahallum. Tahallum itu dia bercerita tapi sebenarnya dia tidak mimpikan. Kenapa timbul kecurigaan seperti itu? Dikarenakan ini kembali kepada daripada sifat kepribadian dari Muhammad Qasim tersebut, yang dia, ya, di sini mengakui dia bolong-bolong sholatnya, ya. Kemudian juga menurut persaksian dari orang-orang mantan helpersnya, dia pun tidak konsisten dalam menceritakan tentang mimpi-mimpinya. Itu menurut, ya, silakan dilihat di Kuntum dan lain sebagainya. Sehingga kalau dalam persoalan persaksian, tidak bisa persaksiannya ini diterima, ya. Tidak bisa persaksiannya diterima karena kayak seperti bolong-bolong sholatnya itu sudah jatuh kepada fasik, ya, fasik. Sehingga, ya, kalau kita bawa ke dalam persoalan jahar wa ta'adil itu dalam ilmu riwayat, jelas orang-orang seperti ini tidak bisa diterima riwayat hadisnya. Apalagi ini persoalan agama, yaitu mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Nah, kembali lagi, kenapa itu para ulama menolak, ya, masalah cerita mimpinya, yang dimana di dalam mimpinya dia menjadi Imam Mahdi, dan kemudian helpersnya kemudian ramai untuk mencari dukungan dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu, tetapi intinya adalah para ulama melihat ada ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Seperti itu, ya. Yaitu menyelisih kitabullah dan sunnah. Kemudian juga bahkan Muhammad Qasim sendiri sebenarnya kriteria dirinya sebagai Imam Mahdi, walaupun dia tidak mau mengakui, itu pun tidak terpenuhi. Karena untuk menyatakan seseorang itu sebagai Imam Mahdi, maka dia seluruh kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya harus dipenuhi. Bukan hanya semata-mata, ya, dia punya hidungnya mancung kemudian ada bengkok dan lain sebagainya. Karena kenapa? Muhammad Qasim sendiri adalah orang Pakistan, dia bukan orang Arab. Walaupun dia mengatakan dirinya itu adalah keturunan Rasul, Ahlul Bait, cuman persoalannya dia menyandarkan menyandarkan pengakuannya itu kepada pamannya, tapi pamannya sudah meninggal. Bagaimana hal ini, ya, mau dikonfirmasi, mau divalidasi, ya, tentang berita tersebut? Padahal kita tahu yang namanya ahli bait Nabi SAW, mereka itu gampang sekali diketahui karena mereka menjaga nasab mereka. Nah, ini makanya dari itulah sekali lagi ulama menolak cerita-cerita mimpinya itu bukan karena semata-mata seperti mungkin mimpinya itu terjadi atau tidak, bukan, tetapi karena penyelisihan syariat Islam di dalamnya. Nah, jadi begitu, siapapun dia bermimpi, ketika mimpinya itu menyelisih syariat Islam, maka mimpi itu tidak bisa diterima. Karena posisi mimpi itu adalah sebagaimana tadi dikatakan, ru'yatul hasanah min rajulus salih sittatu wa arba'una juz'an minan nubuwah. Bahwasannya mimpi baik dari orang yang saleh itu adalah 46 dari bagian kenabian.
Perhatikan dari sini, bukan hanya kita sebatas dia orang saleh, tapi juga dinyatakan 4 bagian daripada 46 bagian kenabian. Artinya apa? Kalau sudah disebut di situ adalah bagian dari kenabian, siapa yang dimaksud bagian kenabian di sini? Kenabiannya siapa? Kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka mimpi itu tidak boleh menyelisihi apa yang Rasulullah SAW sampaikan ketika masa hidup beliau. Tidak boleh. Tidak boleh menyelisih kitabullah dan sunnah, karena kitabullah dan sunnah bagian daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah maka setiap mimpi tersebut harus berkesesuaian, itu mimpi yang benar, harus berkecocokan, maka tidak boleh menyelisihi. Sebagaimana Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu afala yatadabbarul Quran, afala yatadabbaru hadzal Quran, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Al-Quran ini laukana min indi ghairillah, ya. Bagaimana ya? Mohon maaf nanti kalau misalnya keliru hafalan saya, tolong diluruskan ya. Jikalau Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, tentulah kalian akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Ya. Artinya apa? Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak didapatkan di dalam Al-Quran pertentangan antara ayatnya satu dengan yang ayat yang lain. Adapun kalau Anda sekata seolah-olah bertentangan, maka itu berkaitan dengan nasa maksud atau yaitu yang sudah dihapuskan maksudnya, ya. Atau dia antara muqayyad mutlak yang dibatasi dengan yang tidak dibatasi, yang umum dengan pengecualian dan lain sebagainya. Ini jelas orang-orang yang pernah belajar tentang ilmu Quran, usul fikih, ini mengerti tentang hal ini. Nah, sehingga tentu begitu juga mimpi. Kalau memang mimpi itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang berasal dari bagian 46 kenabian, maka tidak akan mimpi tersebut menyelisih kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu menyelisih kitabullah dan sunnah. Ini yang harus dipahami. Sekarang kita bukan mempersoalkan apakah mimpinya Muhammad Qasim itu terjadi atau tidak terjadi, kita tidak mempersoalkan itu. Yang tapi persoalannya menyelisihi sunnah, menyelisih kitabullah dan sunnah, apakah tidak itu. Ini yang harus dipahami oleh para helpersnya mereka. Helpersnya Muhammad Qasim, sekali lagi, bukan karena ulama itu dengki, bukan. Tidak, ulama tidak mendengki dia. Bahkan ulama ini dengan kasih sayangnya sebenarnya memperingatkan. Ya, memperingatkan ini. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin ya para ulama yang mengerti, lantas dibodoh-bodohin. Karena kita dapatkan dalam beberapa komentar itu adanya ya perbuatan-perbuatan dari sebagian helpersnya yang mengatakan ulama-ulama yang menolak itu disamakan dengan ahli kitab, bahkan ada sampai itu perkataan mereka ya keledai yang membawa Alkitab, membawa kitab-kitab. Nauzubillah min zalik, seperti ini. Padahal mereka tidak tahu yang mereka bodoh-bodohkan ini adalah orang ahli ilmu yang mereka sebenarnya mengetahui. Nah, insya Allah mungkin hadis yang lainnya akan kita bahas pada konten yang berikutnya. Ini kita cukup saja. Ini juga namanya juga darurat ini pembahasan. Mungkin itu saja. Kalau ada mungkin yang mau diluruskan atau apa, silahkan saja komen nanti diluruskan. Insya Allah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.